Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Itu satu. Yang kedua, soal Rizik Syihab mau pulang, mau enggak, itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap, iya, melakukan kegiatan-kegiatan politik, sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus, beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu, kasus itu dicabut, sehingga dia tidak lagi. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya, tuduhannya itu salah, karena kalau orang datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, dia ada yang melaporkan tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu, untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita itu. Overstay. Overstay. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Jadi sekali lagi gitu, ini biar pejabat-pejabat diplomatik ini paham betul soal perpisahan. Jangan nanti sembarangan ngoceh mengatakan ini kan overstay, ini kan dimaafkan, ini kan mesti ada denda. Enggak begitu. Saya tidak ada overstay. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 5 tudingan Mahfud MD bikin Habib Rizik dan pendukungnya blingsatan. Pojok1.id. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menanggapi rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab ke tanah air pada 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak khawatir dengan kepulangan Habib Rizik yang disebut-sebut akan melakukan revolusi. Mahfud menyebut pemerintah tidak pernah membahas secara khusus terkait revolusi Habib Rizik. Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita nggak anggap itu serius, kata Mahfud MD. Dikutip pojok1.id dari channel YouTube Cokro TV Rabu 4 November. Beberapa ucapan Mahfud diduga membuat Habib Rizik tersinggung hingga menebar ancaman. Habib Rizik mengancam akan melaporkan pejabat pemerintah yang menuduhnya overstay di Arab Saudi. Bukan cuma Habib Rizik, pentolan FPI seperti Munarman juga ikut menghujat pernyataan Mahfud MD. Berikut ini 5 tudingan Mahfud MD di channel YouTube Cokro TV yang membuat Habib Rizik dan pendukungnya blingsatan. 1. Habib Rizik bukan Khomeini. Mahfud membandingkan Rizik Syihab dengan pemimpin revolusi Iran, Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini atau Ayatullah Khomeini. Habib Rizik dianggap bukan orang suci seperti Ayatullah Khomeini. Ketika hendak pulang dari pengasingannya di Paris, Khomeini meminta pendukungnya untuk menyambut dan melakukan revolusi. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini itu mau pulang dari Paris, menyuruh rakyatnya menyambut karena Khomeini orang suci, kata Mahfud. 2. Pendukung Habib Rizik tidak banyak. Selain itu, Mahfud MD juga menyebut bahwa pendukung Habib Rizik tidak banyak. Karena itu Mahfud tidak khawatir Habib Rizik melakukan revolusi. Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga ya kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya.
Jadi kita tidak khawatir juga, ujar Mahfud. 3. Habib Rizik dicekal karena terima amplop. Mahfud menegaskan bahwa Habib Rizik dicekal pemerintah Arab Saudi bukan karena permintaan pemerintah Indonesia. Rizik dicekal lantaran dianggap melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan politik. Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, tegas Mahfud. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal, dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal, kata Mahfud. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya pencekalan Habib Rizik dicabut. Ia tidak terbukti mengumpulkan dana untuk tujuan politik. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu lalu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab sudah mencabut itu bahwa itu tidak cukup bukti, jelas Mahfud. Kasus itu dicabut sehingga tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tambah Mahfud. Mahfud menceritakan mengapa Habib Rizik sampai dituduh mengumpulkan dana untuk kegiatan politik. Menurut Mahfud, Habib Rizik biasa menerima amplop atau uang dari pendukungnya saat berkunjung ke Arab Saudi. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah karena kalau ada yang datang ke dia, bisa kan orang Indonesia biasa kasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang, amplop, begitu cerita Mahfud. Karena sering terima amplop, akhirnya Habib Rizik dicurigai oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pendiri Ormas FPI itu mengumpulkan dana politik. Lalu oleh pemerintah Arab Saudi dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar. Ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal dengan kegiatan politik, tandas Mahfud MD. 4. Habib Rizik akan dideportasi. Mahfud menyebut Habib Rizik akan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan pelanggaran. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran, ucap Mahfud. Menurut Mahfud, Habib Rizik ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat, gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita, kata Mahfud sembari tertawa. 5. Habib Rizik overstay. Ade Armando menanyakan kepada Mahfud MD terkait pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh Habib Rizik. Overstay, jawab Mahfud MD singkat. Ade Armando kemudian menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Rizik Syihab tidak pulang ke Indonesia. Selama saya jadi menteri tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu, jawab Mahfud. Mahfud menjelaskan bahwa Habib Rizik pernah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Namun tuduhan itu tidak terbukti sehingga pencekalan Habib Rizik oleh pemerintah Arab Saudi dicabut. Kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, tapi karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut bahwa dugaan itu tidak benar, tandas Mahfud MD. Habib Rizik tebar ancaman. Imam besar FPI Habib Rizik Syihab mengumumkan rencana kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Selain mengumumkan rencana kepulangannya, Habib Rizik juga menebar ancaman yang ditujukan kepada siapa saja, termasuk pejabat pemerintah Indonesia. Ancaman itu disampaikan Habib Rizik melalui video streaming yang ditayangkan di YouTube Front TV, Rabu 4 November. Saya nyatakan mulai hari ini siapapun termasuk pejabat Indonesia baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu menuduh saya melakukan pelanggaran, tegas Habib Rizik. Ia mengingatkan para pejabat Indonesia tidak sembarangan bicara soal denda overstay. Sudah tidak ada lagi itu cerita overstay, buang saja ke tong sampah. Kita sudah tidak ada lagi overstay, tegasnya.
Munarman sindir Mahfud MD. Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman membalas pernyataan Mahfud MD terkait rencana kepulangan Habib Rizik Syihab. Munarman menyebut Menko Polhukam itu bukanlah orang yang suci dan bukan merupakan orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Ia lantas menyinggung jejak digital Mahfud MD sebelum duduk di pemerintahan. Jejak digital itu mencatat apa yang diucapkan sebelum dia jadi menteri saat ini dibandingkan sebelumnya, kata Munarman saat dihubungi Pojok 1 Rabu 4 November. Munarman juga menyebut bahwa Mahfud memang tokoh yang omongannya tidak bisa dipegang. Sekarang ini susah kalau ngomong sama orang yang pagi kedelai sore tempe, sindir Munarman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.